22 April kemarin jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar. Nah, situ. Arif ini nggak usah ngider. Ya. Iya, capek. Gimana kabar semua? Tinggal aja nih ya. Wayang kan gambar lu. Wayang. Wayang kan gambar. Mas Dede izin sini Mas Dede. Bang Dim minta foto Bang Dim. Mas Dede tengah sini izin. 3 2 1 lagi 1 2 3 lagi 1. Terima kasih. Dia mulai. Itu nih ada. Oke. Ya, harapan. Oh ya, oke. Dokter sebentar ya. Harapan. Oh iya. Iya. LCD gue nggak kelihatan, sorry. Jangan ditinggiin. Ini di tengah, ini ada mic nggak kena itu. Dia pakai mic nih. Oh iya pakai mic, Bang. Pakai mic. Coba nanti pas kita dulu ya. Iya mic-nya takut nggak kena. Bukan pakai mic, bisa nih pakai mic. 200.000. Oh iya. Terus Mr. Pencet. Mau di dokternya kan? Mau di dokternya. Bari ini aja langsung aja tanya Pak Dede itu bertepatan ulang tahun pernikahan. Yuk langsung aja tanya. Kenceng momen. Udah mulai nih. Ya. Dokter Mulai digembrong. Ada dong suratnya. Berubah lagi berarti. Keren banget ini. Wow, keren banget nih. Oh, dokternya lagi penanganan bentar. Lagi juhur. Tiga nggak usah 4. Bentok. Seharusnya kamera sini. Ya. Ais. Silakan. Di MC dibuka aja dulu. MC-nya Ais. Semua orang itu. Sombong. Johan, di dokternya tiduran aja biar pulang dulu aja. Dokter Johan. Dokter juga. Dokter apa? Dokter sunat. Spesialis ikan. Spesialis ikan. Spesialis ikan ya. Ikan jempang lagi.
Ini matiin dulu kali ya. Matiin dulu ya. Kasihan yang pada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamim di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dr. Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rekra dan Malik di hari ini kan hari ketiga, ya, keempat, ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin, begitu, ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan
khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini, di mana Pak Dudi ya, Dudi dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Budi Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 kalau nggak salah untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ija ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Nah, karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk cesarean di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sesar diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, tensi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai green hospital. Tadi green hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya karena air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh ya udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC seperlunya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa keunggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit, baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar, seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, bayinya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Sarjo. Mudah-mudahan
akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dudi dan Ibu Ica atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Prof. Hamid. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya, monggo. Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Brenda dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan spesialis. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Iya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Renda sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun rasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksinya juga lebih cepat gitu. Jadi memang dia setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena pertama ada yang lebih senang ngasih dia anak perempuan pertama, dan ada yang lebih senang ngasih dia. Apa ya? Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengennya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah, masya Allah nih jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu ya, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu. Maksudnya mungkin ini kan bisa dikatakan kayak anak cewek biasanya kan cowok kan emang nggak indikasi langsung ditindik atau gimana sih untuk telinganya sendiri supaya nggak merasa sakit. Iya. Nah kemarin kita juga konsultasi dokter anak. Nah beliau bilang boleh ditindik ya, boleh ditindik. Tapi itu pilihannya kembali ke orang tuanya, mau ditindik langsung atau enggak, gitu dok ya, boleh ya. Jadi kalau tapi antingnya kita udah siapin. Nah ya, hadiah dari adik Ica ya. Hadiah dari adik Ica. Jadi karena kan adik Ica nanti perempuan semua, jadi kasih hadiah anting. Jadi kalau misalkan memang kita memutuskan untuk langsung ditindik, antingnya udah ada. Nah ini karena kita hari terakhir kita mau putuskan kita mau tindik apa enggak hari ini. Nanti kita lihat ya. Aduh deh. Maksudnya ada Udah tiga kali Pak. 3 kali saya sama anak perempuan udah dari saya akan kan nanti udah nggak mau ilmu malah saya udah ya. Soalnya 3 kali saya. Itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang hamil Ica ya. Kalau saya kan bagaimana persetujuan Ica ya. Kalau Icanya siap ya monggo bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya. Kita akan besarkan dengan sebaik mungkin.
Itu kalau nanti misalnya Ica bilang, yuk kita tambah lagi misalnya gitu kan, oh saya sih siap, insya Allah. Ya kan ada Prof Hamim juga di sini kan, jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu, yang expert gitu, insya Allah. Maksudnya mungkin ada perasaan haru nggak sih saat mengajari anak perempuan? Nah itu ya, jadi waktu kan saya ikut ke ruang operasi, jadi sama Prof saya dikasih izin ya Prof, saya masuk ke ruang operasi. Melihat semua prosesnya, begitu tangisan pertama itulah yang bukan mengazankan, justru yang saya mengharukan pada saat dia nangis pertama kali diangkat sama Prof Hamim. Ica langsung nangis gitu ya. Terus saya masih bayang itu masih Rendra Malik waktu lahiran, dan harunya di situ sih saya. Terus melihat pertama kali dokter anak membersihkan, kemudian saya lihat wajahnya. Pertama yang ada di kepala saya, ini Rendra banget waktu pertama kali lahir, ya. Mukanya Rendra banget, tapi juga mirip saya masih kecil gitu. Jadi perpaduan itulah, itu satu keajaiban. Jadi Allah berikan sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kalau saya mengharapkan saat pertama kali dengar tangisan dia, kemudian waktu diangkat, Prof yang angkat, gitu ya, saya lihat Pak, ini anaknya udah lahir, wah itu udah nggak bisa nahan air mata. Saya lihat Ica juga udah nangis duluan ya. Jadi boleh saya gimana? Iya, jadi terharunya sama ya kalau pas lagi lahiran itu kan, karena kan kalau misalnya sesar itu ibunya kan nggak bisa melihat pas diangkat, jadi bisa melihat diangkat itu kan memang dokter kan juga pendampingnya gitu. Jadi pas dengar tangisan, karena itu yang bisa menandakan bahwa bayinya sehat atau enggak gitu kan. Jadi begitu kita dengar tangisan pertama itu langsung bersyukur banget, langsung alhamdulillah, dan begitu dikonfirmasi bahwa perempuan ya Bu bayinya gitu kan, itu kita kayak wah ternyata benar gitu, 99% dan akhirnya menjadi 100. Dan bisa dikatakan kalau sekarang itu udah dalam termasuk ceweknya nih gitu, boneka Jawa yang diberikan boneka juga seperti apa sih? Mungkin nanti Kak Doli jangan kaget kalau tiba-tiba udah diikat rambutnya. Oh, kakak diikat rambutnya? Enggak. Terus tiba-tiba bajunya kembar gitu kan. Karena kan biasanya kalau perempuan tuh lebih gemes ya sama sesuatu yang kato-kato gitu kan. Jadi terus nanti kalau misalkan katanya kan anak perempuan itu lengket sama ayahnya. Jadi mungkin ayahnya juga harus siap kalau tiba-tiba harus bisa ngiketin rambut anaknya. Gimana Kak Dede? Mungkin belajar dari ikat rambut ibunya dulu ya. Tapi kalau Ica ini persiapannya sudah beberapa bulan sebelum dia lahiran. Jadi beberapa tiba-tiba paket datang ke rumah, ya. Apa nih kok baju perempuan, anak-anak kecil ya, baju bayi, perlengkapan kan. Nah, ternyata Ica sudah menyiapkan itu, dan memang kalau Ica bilang pernak-perniknya memang lucu-lucu gitu. Nanti saya mau harus belajar juga.